Yang kamu pikirkan coba Faras. Make some critical thinking. Tapi sampai santai ya Faras ya. Apa Kak? Apa Kak? Iya, kakak nanya banyak apa? Sering ngajak kamu diskusi itu supaya kekritisan kamu tuh terbangun, critical thinkingnya. Bagaimana kakak mau nanya nih, bagaimana cara kita untuk menjaga local wisdom atau kearifan lokal kita? Dilestarikan Kak. Kita kan kan bisa diajarkan ke orang dari budaya lain. Itu Hmm. dari orang yang budaya lainnya itu bisa dilestarikan juga ke orang lain. Oke, salah satu ada nggak salah satu contoh orang yang kamu ketahui atau tokoh yang kamu ketahui menjadi pelopor eh, ibaratnya tuh penjaga kearifan lokal? Ada nggak yang kamu ketahui? Suara kakak jelas gak, Paras? Jelas Oke. Oh ini nggak, saudara Saraswati nggak? enggak? Jadi ada kalau kalau kamu mau tahu orang yang memang fokus kepada pengembangan kearifan lokal kita tuh salah satunya Dara Saraswati. Dia selebgram yang memperkenalkan budaya kita di dunia internasional. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan terhadap kearifan lokal. Kamu berarti secara secara konsep kamu sudah mengetahui berarti pentingnya kearifan lokal itu harus dijaga atau harus dilestarikan. Lalu kakak mau ini apa namanya mau mencari tahu dulu. Kamu sendiri berasal dari suku mana, Paras? Keturunan dari suku apa? Hmm. Kayak orang tuamu berasal dari mana gitu? Eh, ibu ibu saya Padang, ayah saya ini apa Sunda, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Sama-sama Sunda. Enggak, apa ayah saya apa di Jawa Barat, Mhm. ibu saya Padang. Oh, Minang sama Sunda ya. Nah, kamu kira-kira pernah nggak eh, mempelajari salah satu budaya yang ada di antara budaya Minang atau di budaya Sunda yang kamu udah pernah pelajari? Ada nggak? Enggak ada. Misalnya, kamu hafal nggak sama lagu-lagu Sunda? Enggak. Nggak? Atau lagu-lagu Padang hafal nggak? Enggak. Aduh. Atau kamu pernah ikut ini nggak? Pernah ikut semacam kesenian Sunda kayak bela diri silatnya atau bela diri Minang gitu? Pernah nggak? Enggak. Nah, itu salah satu hal yang sebenarnya itu cara kita untuk bisa menjaga dan melestarikan kearifan lokal kita. Kalau kayak misalnya kita hafal lagu-lagu eh, budaya kita gitu. Nah, kakak juga ada turunan, misalnya turunan Jawa nih, kakak turunan Jawa, turunan Padang. Kakak ada beberapa hafal lagu-lagu daerah gitu, lagu-lagu Padang, lagu-lagu Jawa tuh hafal. Itu salah satu bentuk untuk menjaga itu gitu. Dimulai dari hal yang paling kecil. Dimulai dari ini, dari mana kita berasal. Hmm. Nih kamu Persegi empat yang dibuat memanjang ke arah belakang. Sementara tiang-tiang rumah tidak ada yang ditancapkan ke dalam tanah, dan yang lainnya diletakkan di atas batu dengan keseimbangan. Jika lokasi pemindahan tidak jauh dari tempat semula, rumah hanya akan didorong setelah bagian bawah rumah dipasangi roda atau ban. Namun, jika lokasi yang baru cukup jauh, masyarakat akan bergotong royong mengangkatnya bersama.
Proses ini dilakukan oleh kaum laki-laki, sementara para perempuan bertugas menyiapkan makanan. Ada dua jenis makanan yang disajikan untuk para laki-laki yang melakukan pemindahan rumah tersebut. Yang ini makanan yang disajikan sebelum proses pemindahan. Kue-kue tradisional khas suku Bugis seperti bandang, baronggo, suela, suela bersama dengan teh atau kopi. Dan makanan yang disajikan setelah proses pemindahan, sup saudara yang dibumbui saus kacang. Bisa dibayangkan setelah lelah bekerja bersama, mereka akan menikmati hidangan makanan bersama-sama. Proses pengangkatan dan pemindahan rumah umumnya dipimpin oleh seorang ketua adat untuk memberi aba-aba yang mengarahkan warga. Sang ketua adat akan meneriakkan semacam mantra agar agar para warga kuat memindahkan ke lokasi yang baru. Ketua adat yang akan memberikan aba-aba kapan harus mengangkat, berjalan, mengatur kecepatan langkah dan sebagainya. Luar biasa bukan? Oke, satu pertanyaan kakak nih. Apa saja nilai-nilai yang terkandung eh, dalam kebudayaan ke lokal Bugis lewat tradisi Mapalete bola? Apa saja nilai-nilainya yang kamu belajar, yang kamu dapatkan? Nilai nilai gontok nilai gotong royong gitu. Aduh. Terus selain gotong royong apa lagi? Hmm. Ada banyak lah ini nilainya, bukan cuma gotong royong. Kira-kira Aduh. Hmm. nilai-nilai luhur apa saja yang ada di dalam kebudayaan masyarakat Sulawesi selain dengan gotong royong? Sebutin tiga deh, paling tidak tiga. Hmm. Eh, hmm. Ah, Terus Bentar. gimana? Nilai apa ini? Di situ ada ini enggak orang-orang berkumpul-kumpul enggak? Iya. Apa? Satu. Silaturahmi. Nah, satu lagi apa kira-kira? Nilai-nilai ke Tuhan. nilai ketuhanan. Kenapa ada nilai ketuhanan di situ? Karena apa namanya? Di situ ada kalimat ketua adat itu membacakan mantra, doa-doa. Hmm. Mantra itu doa itu sama ya. Supaya para warga itu memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Nah, apa yang terjadi di masyarakat kita, budaya-budaya di setiap daerah di Indonesia itu semua tuh tercermin dalam Pancasila. Pancasila. Jadi setiap budaya tuh pasti tuh nilai-nilai ketuhanannya ada, nilai-nilai kemanusiaan ada, nilai persatuannya ada, nilai kerakyatannya ada, dan nilai sosialnya Hmm. ada. Itu. Nanti ketika kamu misalkan ditanya apa saja nilai yang kamu bisa bisa mengambil dari Pancasila. Kamu hubungkan Pancasila budaya-budaya yang ada di Indonesia Hmm. atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke. Nah itu ada lagi pertanyaan tuh. Apa hal menarik dari tradisi Mapalete bola? Apakah sikap saling membantu masih ada di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu? Kira masih ada nggak hal di tempat tinggalmu? Ah, Sikap eh, gotong royong, silaturahmi, antar ada. warga. Ada nggak itu kira-kira di kamu? Hmm? Masih ada. Masih ada. Ah, Contohnya dalam hal apa? apa kalau misalnya ada acara di komplek ikut bantu-bantu, terus misalnya apa keluarga datang dari jauh yang ntar nyiapin
Hmm. Oke, berarti kayak modal-modal acara-acara bersama seperti misalnya acara 17 Agustusan atau mungkin ada gotong royong di bangun apa ngebersihin selokan mungkin masih ada lah ya kayak gitu. Itu kan nilai-nilai kearifan lokal. Terus yang menurut menurut kamu yang menarik dari tradisi itu apa? Hmm. Itu yang ada menurut kamu apa hal menarik dari tradisi Mapalete bola? Yang menarik menurut kamu apa? Apa namanya siklus si silaturahminya tuh tau nggak? Terus Hmm, hanya ini apa? Baru gotong royong dan silaturahmi. terus apa uh, apa menurut sama apa ketuanya gitu. Oke, nah itu artinya eh, sosok yang dituakan penghormatan antara satu manusia dan manusia lain, terutama yang muda dengan yang tua atau yang dengan ditokohkan, itu masih ada sampai sekarang. Nah itu satu hal yang baik. Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sopan. Dari dulu sudah apa namanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia orang-orang yang kenal dengan keramahannya, dengan sopan santunnya, dengan rasa hormatnya yang tinggi. Itu. Kenapa? Karena sejak dulu bangsa Indonesia sebelum menjadi negara Indonesia itu adalah negara-negara bekas kerajaan. Artinya ajaran turun-temurun nenek moyang yang berbasis kerajaan tuh tata krama di kerajaan tuh semua kerajaan ya yang di Indonesia tuh baik Hmm. meskipun ada perbedaan sedikit-sedikit wajar namanya juga berbeda kan pasti berbeda adat istiadatnya. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana tuh kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Coba Hmm. menurut kamu bagaimana sekarang kondisinya? Faras, halo? Iya. Nah, menurut Faras, gimana nih kira-kira kondisi yang sekarang dalam pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Apakah kearifan lokal kita sekarang semakin hilang atau semakin eh, bagus gitu, terkenal di mana-mana? Menurut Faras, yang terjadi di kehidupan kita saat ini itu seperti apa? Kalau kata aku kayaknya itu semakin bagus, tapi itu nggak terlalu terkenal gitu karena kan eh ka, ka, kearifan lokalnya yang diperkenalkan itu baru ke suku sama budaya lain. Nah, Eh, terus kalau kayak yang jalur internasionalnya itu wah, apa ini belum terlalu terkenal. Jadi itu baru baru menyebar di sekitar Indonesia aja. Lantas nih kakak mau ini ya bertanya yang terjadi di realitas saat ini. Menurut kamu kalau masyarakat kita terutama generasi-generasi muda kita yang saat ini hobi dengan sosial media seperti TikTok atau Instagram, ya pokoknya dengan sosial media ya mereka sangat edik gitu kan. Terus dengan segala macam kontennya, lalu ada juga generasi pemuda yang hobi tawuran, hobi judol dan lain sebagainya. Menurut kamu apakah itu hasil dari kearifan lokal kita yang semakin baik? Gimana, menurut kamu Eh, gimana tuh? Berpengaruh atau tidak kearifan lokal itu di tengah kondisi yang saat ini terjadi gitu? mungkin mungkin bisa berpengaruh. Tapi itu berarti pengenalan kearifan lokalnya itu harus sudah mulai ke apa pasar sosial media. Jadinya tuh bakal lebih banyak orang yang bisa nangkap gitu. Berarti apa yang terjadi saat ini boleh boleh jadi
eh, nilai-nilai kearifan lokalnya itu tidak tersalurkan dengan baik, bukankah begitu? Maksudnya Faras? Bisa dibilang gitu. Oke. Dan kakak juga sependapat sama Faras. Jadi kalau kakak menganggap bahwa kearifan lokal saat ini itu belum tersalurkan dengan baik, bahkan kalau menurut kakak ya, untuk secara pengenalan budayanya, oke, sudah banyak tuh orang-orang yang sudah mengekspos budaya Indonesia, tapi tidak merasuk kepada jiwa-jiwanya para pemuda gitu. Masih banyak anak-anak muda kita yang hobi dengan eh, hal-hal yang ibaratnya itu bertentangan justru dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya gini, kamu pernah ingat gak di TikTok itu ada orang yang trennya itu ngeguyurin neneknya apa ibunya ya dengan lumpur mandi Ya. lumpur. Ingat gak? Hmm. Ingat kan? Ya. Nah, itu kan justru melanggar nilai-nilai kearifan lokal. Kayak di mana sopan santunnya, di mana etikanya. Terus kenapa sih sampai harus menghalalkan segala cara demi uang gitu loh. Hmm. Kan itu kan merendahkan harga diri manusia. Apakah budaya kita mengajarkan seperti itu? Kan enggak kan? Enggak. Ada nggak satu budaya pun gitu misalnya. Satu budaya yang mengajarkan bahwa kita harus merendahkan diri kita ke uang. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nah itu maksudnya. Jadi menurut kakak tuh harusnya ya, kok kalau ingin membangkitkan kearifan lokal, menjaga dan melestarikannya, dimulai dulu dari penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Hmm. Nilai-nilai apa saja? Adab, etika, rasa hormat, terus nilai-nilai yang sifatnya itu spiritual, kayak misalnya nilai-nilai ketuhanan, atau misalnya nilai-nilai kemanusiaan juga. Sekarang kan menurut kamu sekarang makin parah nggak? Eh, Degradasi moral itu masih makin parah apa enggak? apa? Menurut kamu saat ini degradasi moral itu makin parah atau enggak? Kamu ngerti nggak degradasi moral? Apa? Eh, Degradasi itu artinya penurunan. benar. Oh ya. Menurut kamu makin parah atau enggak Iya. saat ini? Makin parah ya. Lalu sebagai siswa deh, sebagai pelajar, yang bisa kita lakukan supaya minimal dari lingkungan lingkungan sekitar kita, misalkan dari lingkungan pertemanan, supaya tidak kebablasan, kita harus bagaimana? Eh, Kalau apa di lingkungan sekolah? Ya, di lingkungan sekolah. Gimana ya? Kalau jadi kalau misalnya gimana kita kita punya teman, tapi kita tuh tetap, apa tetap jaga jaga omongan kita gitu. Jadi nggak nyinggung perasaan kita juga apa nggak nggak dinilai apa kayak orang yang ngomongnya kotor mulu gitu. Good. Betul, itu salah satu langkahnya. Jadi menjaga tata menjaga sopan santun itu tetap meskipun dengan lingkungan pertemanan sendiri. Good. Kalau semua orang berpikir seperti itu, insya Allah generasi pemuda kita bakal bagus nanti ke depannya. Oke. Hmm. Lanjut ke materi selanjutnya nih. Oh, ada kesimpulan visual. Tapi kalau perubahan sosial mah kamu udah pernah lah ya sama modernisasi. Ini kamu mau ngerjain ini enggak? Pilihan ganda. Eh, Apakah? Ini ada pertanyaan-pertanyaan di dalam slide ini yang berupa pilihan ganda. Hmm. Coba kamu menurut kamu deh nomor satu dan nomor dua itu jawabannya apa? Nomor satu dulu. Di Penyebab dari perubahan sosial yang terkait dengan fenomena globalisasi adalah, Em, kamu ingat gak perubahan sosial itu apa? Definisinya. perubahan kalau dari kata perubahan apa namanya dari dari apa dari apa dari adat yang lama kita ke apa
lingkungan yang baru gitu. Eh, hampir, tapi belum 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 lengkap pengertiannya perubahan sosial. Oh, Ini perubahan sosial itu dimulai dari mana? Yang paling awal. apa keinginan untuk ini, keinginan untuk berubah. Beres. Menurut, Hah? Oh, menurut kamu perubahan sosial itu dimulai dari langkah awalnya itu seperti apa? Dari mana gitu? Eh, langkah awal ya. Langkah awal tuh Akarnya perubahan sosial deh. Bisa dibilang gitu, akarnya perubahan sosial itu berasal dari mana? apa keinginan untuk berubah menjadi diri yang baru. Betul. Jawabannya ada di manusia itu sendiri. Jadi perubahan sosial itu semuanya berasal dari manusia. Kenapa? Manusia itu kan semakin dewasa, semakin berubah. Berubah dari cara berpikirnya, berubah dari perilakunya, berubah dari apa namanya ilmunya, lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan. Hmm, Jadi berdampak kepada lingkungan sosial. Itu yang dimaksud dengan perubahan sosial. sosial. Nah, lalu di pertanyaan kan gini, penyebab dari perubahan sosial yang terkait dengan fenomena, fenomena globalisasi adalah artinya secara sederhana apa pengaruh globalisasi terhadap perubahan sosial. Nah, itu mau balik. Apa interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Ya gimana tuh? Pengaruh perubahan sosial kan, berarti yang kayak yang D gitu. Oke. Penyebab dari perubahan sosial terkait dengan fenomena globalisasi adalah interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Lain. Good. Betul. Kenapa? Karena dari di era globalisasi semua orang itu saling terhubung, Tarik, terkoneksi ya, satu sama terhubung. lain. Ya, Informasi akan menjadi tanpa batas, tas. tanpa filtrasi. Betul. Nah, nomor dua, seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat. Salah satunya adalah menganggap jika menjadi modern, eh, apa menjadi modern, nih ini berarti yang salah ya. Hati-hati dalam pertanyaannya. Coba. seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep proses modernisasi. Salah satunya adalah menganggap jika menjadi modern adalah eh apa memiliki sikap open minded. No, bukan. Jawabannya yang C. Mengikuti gaya hidup Eropa. Oh, Kenapa coba? soalnya negara di Eropa udah maju. Ah, Negara di Eropa udah maju. bukan. Oh, Karena kalau misalnya yang C mengikuti gaya hidup Eropa itu menandakan westernisasi, bukan modernisasi. Kamu ngerti nggak westernisasi itu apa? apa pola hidup yang ke barat-baratan. That's betul. Jadi segala sesuatu kita mengacu kepada Barat. barat. Artinya mau positif atau negatif itu kita berpacu pada barat. Nah, itu ya orang seringkali salah paham terhadap Terus, modernisasi seolah-olah proses globalisasi atau modernisasi semuanya berasal dari barat. Nah, timbul pertanyaan, lalu dari manakah modernisasi atau globalisasi itu muncul? Pertanyaan itu. hmm, Dari mana arahnya globalisasi dan modernisasi itu muncul? Kira-kira menurut Faras dari mana? hmm, maksudnya Pak gimana? Gini, kan seringkali orang-orang itu kan menganggap bahwa modernisasi itu kan berasal dari barat ya. Ya, Jadi orang akan salah paham membedakan tentang
westernisasi dengan modernisasi. Padahal seharusnya modernisasi itu bukan bukan cuma berasal dari barat, tapi dari semua wilayah. wilayah. Sekarang ada nggak negara maju yang bukan dari barat? Ada Ada. Contohnya siapa? Negara uh, mana? Jepang, Korea, Malaysia, Cina. Nah, betul. Jadi globalisasi dan modernisasi itu dia berasal dari manapun, berasal dari negara-negara maju yang ada di wilayah timur ataupun Barat. barat. Gini, sekarang kakak mau nanya gini, eh, apakah orang yang mengikuti modernisasi di zaman sekarang itu cenderung jadi orang yang jauh dari kearifan lokal? Kamu setuju atau enggak? eh Setuju sih, Kak. Setuju. Apa alasannya? Apa soalnya tuh kan modernisasi kan kita cuman cuman apa pola pikir kita bakal apa kita tuh pikirnya bakal cuman ke depan doang. Antar ini gimana. Jadi tuh kita nggak mikir yang ada di belakang gitu. Jadi kearifan lokal kayak ditinggalin gitu aja. Oke, sebenarnya gini, salah satu eh, dampak buruknya orang ini menurut kakak ya, dampak buruk ya dari orang-orang yang mengikuti proses modernisasi adalah manusia saat ini menjadi orang-orang yang ingin serbain Instan. instan. Coba kamu lihat, sekarang kalau orang mau belanja harus tinggal tinggal check out dari Shopee bisa nggak? Bisa. Bisa. Akhirnya apa? Akhirnya orang jarang ke pasar. Pasti. Padahal dalam pasar itu kita bisa banyak tuh belajar atau mengambil nilai kearifan lokal. Apa saja contohnya? Kalau ke pasar kita ketemu banyak orang nggak? Banyak. Iya, jadi ajang silaturahmi nggak? Kalau ketemu orang yang kita kenal Iya. di pasar. Itu. Jadi justru itu salah satu dampak buruknya ya. Orang-orang yang, jadi kan positifnya orang tuh jadi mengikuti pembaruan. Orang tuh mengikuti punya sikap open minded, artinya tuh dia terbuka dengan berbagai informasi apapun, artinya nggak kuno lah. Yang terus Iya. yang ketiga itu kan memiliki pola pikir yang berkembang. Cuman ya itu tadi seringkali orang tuh istilahnya tuh apa ya, paradoks itu jadi memiliki dua sisi koin yang dua sisi yang berbeda di dalam satu kotak, itu sebutnya paradoks. Manusia itu seringkali kayak begitu, di satu sisi dia maju pemikirannya, tapi di satu sisi dia malah menjadi orang yang meninggalkan nilai-nilai luhur kearifan Luhur. lokal. Mm. Sekarang gini, di dalam karakter apa di dalam diri Faras, kira-kira Faras punya nggak satu aja nilai kearifan lokal yang selalu Faras pegang? Eh, kalau kalau ketemu orang yang lebih tua, adabnya dijaga. Good, betul. Artinya jangan sampai kita meninggalkan itu semua ya. Jangan mentang-mentang sekarang kita berada di era globalisasi dan modernisasi ya kita tinggalin gitu aja. Ajaran-ajaran orang tua dulu enggak. Semua ajaran-ajaran luhur dalam kearifan lokal itu baik. Oke? Ini udah beres nih materi kearifan lokal. Hmm, hmm, hmm. Nih, sekarang kamu udah belajar tentang ini belum? Perkembangan ekonomi digital. Belum. Belum ya? Oke. Eh, nah, ini dulu deh pertanyaan kuncinya sebelum kita masuk ke materi tentang perkembangan ekonomi digital. Yang pertama tuh, apa peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat sekarang? Peran uang. Apa menjadi ini alat transaksi. Oke, menjadi alat transaksi atau alat tukar ya, Iya. bahasanya, bahasa ini ya, bahasa lainnya gitu, alat tukar. Selain itu, selain menjadi alat tukar, uang punya fungsi apa lagi? Selain menjadi alat tukar. Apa jadi kayak bisa jadi simbol status sosial, bisa jadi simbol Oke, kekayaan juga. betul. Terus,
Uang Eh, bisa jadi aset nggak? apa? Uang itu bisa menjadi aset nggak? Bisa. Betul. Bisa ditabung. Jadi banyak ya fungsinya ya. Dia Hmm. bisa menjadi alat tukar, bisa menjadi simbol status sosial, bisa menjadi aset, gitu kan. Nah, sekarang kalau lembaga keuangan itu perannya apa di masyarakat? Kamu tahu nggak jenis lembaga keuangan? Apa? Lembaga yang mengatur apa ke apa jumlah uang yang ada di Indonesia. Oh, bukan. Lembaga keuangan tuh itu sebenarnya masuk juga sih. Cuman secara lengkapnya lembaga keuangan tuh lembaga yang mengatur sistem perekonomian masyarakat gitu. Nggak cuma uang doang. Jadi lembaga keuangan itu terbagi dua nantinya. Ada lembaga keuangan berupa bank, ada lembaga keuangan non bank. Hmm. Kalau lembaga keuangan non bank apa? Contohnya yang kamu tahu. Apa? Kan lembaga keuangan terbagi dua. Ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non bank atau yang bukan bank. Nah, yang bukan bank ini kira-kira apa? Yang kamu ketahui? Kamu pernah dengar gak lembaga keuangan non bank? Enggak. Nggak pernah ya? Di sekolah kamu ada koperasi gak? Koperasi pernah dengar tapi nggak tahu kerjanya gimana. Oke, betul nggak pertanyaan kakak? Di sekolah kamu ada koperasi atau enggak? Ada. Nah, itu termasuk dengan lembaga keuangan non Bang. bank. Hmm. Nah, jadi pertanyaannya gini, apa peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat? Jadi kalau kalau misalnya kamu mau pakai contoh, kamu bisa tuh pakai contoh. Apa kira-kira peran uang dan koperasi lah di tengah di tengah kehidupan sekolah deh. Kira-kira perannya apa? Apa mengatur mengatur keuangan dan kas yang masuk yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada pembangunan itu uangnya bisa dipakai uang yang itu, yang uang dari dari kas yang dihasilkan. Itu peran uangnya. Kalau peran koperasinya, Ya mengatur perekonomian di sekitar sekolah, Bang. lebih tepatnya gini, koperasi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya di sekolah berarti kebutuhan siswa-siswa yang ada di Sekolah. sekolah. Jadi dia sistemnya itu dia urunan. Urunan kamu tahu urunan nggak? Nggak tahu. Jadi koperasi itu sifatnya itu orang-orang yang punya modal, punya uang gitu, terus dia gabung, terus dia buat usaha bareng-bareng namanya koperasi. Terus nanti dapat keuntungannya dari mana? Keuntungannya nanti dari sistem bagi Hasil. hasil gitu. Nanti dari situ. Hmm. Biasanya harga-harga barang di koperasi itu biasanya jauh lebih murah daripada yang ada di Bang. tempat-tempat lain Oh. gitu. Karena memang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat gitu. Kalau di sekolah berarti kebutuhan siswa-siswinya. Hmm. Nah, kalau kalau peran uang yang kamu bayangkan itu, ya itu betul. Jadi dia kalau di sekolah berarti ada ada orang tua bayar SPP anaknya gitu kan di sekolah. Tujuannya apa? Supaya bisa nanti uang itu dikelola, misalnya untuk study tour atau untuk pembangunan atau untuk beli-beli alat-alat sekolah yang sartas lah sarana prasarana prasarana yang ada di sekolah kayak misalnya kursi atau meja yang masih kurang dan lain sebagainya. Itu bisa bisa tuh dipakai peran uang di situ. Hmm. Oke, number two. Bagaimana karakteristik masyarakat di era perkembangan teknologi informasi saat ini? Karakternya ya, menurut kamu bagaimana? Karakteristik Eh, masyarakat. Kalau kata aku kak, apa semakin berkembangnya teknologi itu semakin kan berarti semakin banyak juga informasi yang didapat. Nah itu bisa bisa jadi ke jalur yang kurang baik, soalnya jadinya tuh adab-adab di media sosialnya tuh kan gak dipelajarin. Nah jadinya tuh banyak orang yang yang apa norma-normanya itu yang kurang gitu. Nah, kalau di media sosialnya juga udah jelek juga,
Nah, itu bakal berpengaruh di di kehidupannya, di kehidupan aslinya. Jadi ntar orang itu bakal dinilai adabnya itu jelek gitu. Oke, berarti terlihat lah ya, tercermin dari apa yang dia posting di media Sosial. sosial. Berarti bisa disimpulkan nanti akan ada hubungan antara karakteristik masyarakat kita saat ini dengan ekonomi, gitu kan? Hmm. Dengan perilaku ekonomi yang apa, terutama di era ekonomi digital. Karena gini, sebagai contoh nih, kakak kasih contoh kayak gini. Kalau dia biasa eh, ngasih nyebar-nyebar hoax misalnya di media sosial, nyebar-nyebar hoax di media sosial, kira-kira dia bisa nggak jadi penipu di dunia nyata? Hmm, Bisa nggak kira-kira? bisa aja soalnya Bisa. Betul. Terus soalnya kenapa? soalnya ya, jadi dia tuh bisa aplikasikan ilmunya itu di dunia nyata. Betul. Nah, apa diaplikasikan di dunia nyata ilmunya itu bisa jadi nanti dia akan menjadi sindikat penipu yang kayak atau kayak yang suka di telepon-telepon spam gitu loh. Hmm, Selamat Anda mendapatkan hadiah dari BRI sekian juta gitu. Pernah iya. nggak kayak gitu? Iya, nah itu yang terjadi itu makanya makanya termasuk dalam perilaku ekonomi masyarakat kita yang buruk dari hasil apa? Dari hasil teknologi informasi saat ini. Hati-hati. Makanya apa yang kita konsumsi di media sosial, apa yang kita apa namanya sharing gitu ya, kita share di media sosial itu berpengaruh terhadap karakter kita. Hmm. Oke, number three. Bagaimana mensosialisasikan arti penting literasi finansial kepada orang-orang di sekitar? Nah, literasi finansial itu bagaimana menurut kamu? Literasi finansial maksudnya apa, Kak? Finansial itu nah, kata lainnya keuangan. Literasi itu artinya minat baca atau banyak wawasannya lah intinya mah. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan pentingnya wawasan untuk menjaga finansial atau keuangan kita kepada orang-orang di sekitar. Nah, kurang lebih artinya kayak gitu. Apa bisa bisa aja dimulai dari media-media yang tersedia misalnya kayak Instagram atau di berita juga bisa di koran. Nah, jadi itu entah kan dijelaskan kalau kondisi keuangan gimana. Nah, terus di situ juga bisa dijelaskan seberapa pentingnya seberapa pentingnya mengatur mengatur keuangan diri sendiri itu biar biar apa biar apa derajat orang tersebut tuh di lingkungan masyarakat itu nggak menurun gitu. Nah, jadi apa ya? em, Betul, betul. Lanjut aja. oh ya, Belum, kalau eh, kakak lagi nyimak. kalau kalau udah apa namanya? Kalau udah selesai gitu, kalau udah disampaikan, baru apa orang yang membacanya ada kemungkinan dilanjutkan lagi di media sosial yang lain. Nah, ntar yang melihat juga dapat pelajaran dari situ. Nah, Good. Jadi memanfaatkan media yang ada di apa namanya di era globalisasi saat ini ya, perkembangan teknologi gitu. informasi. eh ada satu lagi momen yang harus kita lakukan. Selain daripada sosialisasi lewat sosmed, sebenarnya paling penting itu justru harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Kenapa Hmm. begitu? Karena sebaik-baiknya contoh itu adalah contoh yang dimulai dari Diri sendiri. diri sendiri, dia melalui perbuatan. Misalnya gimana? Apa namanya? Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya, kan kalau literasi finansial itu kan artinya kan kita harus menjaga keuangan. Bagaimana cara kita bisa menjaga keuangan? Dengan cara banyak Boom. menabung. Itu sebagai contoh. Nanti kalau misalnya kita udah dibiasakan punya karakter hobi menabung atau hobi investasi gitu, misalnya, itu bakalan mempengaruhi juga tuh kepada orang-orang di sekitar kita.
oh kita Hmm. udah punya ini loh, kita setiap satu bisa bisa nabung, kita setiap satu bisa investasi kayak gitu. Hmm. Investasi atau nabung juga banyak jenisnya ya. Ada yang menabung berupa emas, ada yang nabung ke tanah, ada yang nabung ke properti, atau investasi di bidang saham dan lain sebagainya. Itu. Jadi betul, dua-duanya tuh harus dilakukan. Oke, Faras? Iya. Oke. Nah, ini. Kamu udah pernah belum baca sejarah mengenai asal muasal terciptanya uang? Enggak. Hmm. Coba kamu baca dulu deh. Asal muasal terciptanya uang. Dari yang ini aja, yang dari nomor satu pada awalnya. Kurang kelihatan kak. Ini, kamu nggak kebaca? Enggak. Tulisannya kekecilan. Ini ya kan. Oh, I see. Jadi kakak bacain ya. Hmm. Bagaimana asal mula terciptanya uang? Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang melakukan aktivitas ekonomi, karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah menipis, mereka akan pindah tempat ke daerah lain atau nomaden. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal menetap dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Jadi dulu tuh pakai sistem barter ya. Kayak Iya. misalnya gini, eh, kamu butuh garam, saya butuh gula. Nah, kita tukeran lah kayak gitu. Zaman dulu kayak gitu. Iya. Pada masa ini, kekayaan individu mulai berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang ternak, atau benda-benda berharga pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Nah, uang itu muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau rumit. Ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Nih, contohnya kayak gini nih, awalnya nih. Kamu memiliki sejumlah beras dari hasil panen yang cukup banyak, sementara kamu membutuhkan sapi untuk beternak. Berapa jumlah pasti beras yang kamu perlu barter dengan seekor sapi? Pasti bingung kan? Hmm. Gimana cara kita nilai takarannya bisa apa nilainya bisa sama Hmm. menakar itu? Makanya awalnya diciptakanlah Uang. uang. Nah, cuman uang itu dulu pada awal pembuatannya itu nggak seperti sekarang yang pakai sistem uang kertas dan uang logam. Sebelumnya uang itu bukan pakai kayak gitu, tapi pakai apa? Pakai dinar dan dirham, pakai emas dan Ya. perak. Kenapa pakai patokannya pakai emas dan perak? Pertanyaannya gitu. Kenapa pakai emas dan perak? Soalnya nilai nilai barang berharga yang pasti itu ya emas dan perak tuh. Iya, Oke. nilainya yang selalu sama, nggak akan turun, akan naik. Iya. Nggak akan turun malah, gitu. Iya Akan nggak. selalu stabil. Nah. Tapi sebelum itu juga sempat ada tuh benda-benda bernilai uang itu pada awalnya sebagai alat tukar. Dia sejarah tuh mencatat pernah itu dalam bentuk pakai kerang, pakai garam, pakai manik-manik. Tahu manik-manik gak? Manik-manik apa yang bulatannya agak kecil warna-warni gitu. Nah, betul. Itu lu pernah dipakai tuh sebagai mata uang pada zaman dulu. Oh. Masih zaman sejarah prasejarah mungkin ya. Iya. Terus, nah ini terus yang kedua logam mulia. Itu yang berupa emas dan perak yang tadi kakak bilang tuh. Hmm. Lalu Lupa kemudian gitu. muncullah ada yang namanya surat jaminan emas. Hmm. Nah, kamu tahu nggak? Inilah awalnya cikal bakal surat jaminan emas ini menjadi awal mula konsep ditemukannya bank. Jadi gini, awalnya dulu tuh surat jaminan emas itu tuh eh, pernah dilakukan di masa kalau nggak salah ya, seingat kakak ya, Iya. itu tuh dinasti Abbasiyah di zaman kerajaan Islam dinasti Abbasiyah awalnya.
Jadi dulu orang-orang kalau misalnya mau berperang pasti ini kan bikin harta benda gak kira-kira? Apa? Iya, pasti. Pasti kan mikirin keselamatan harta benda kalau zaman perang dulu. Akhirnya apa? Disimpanlah harta benda itu di sebuah lembaga, tapi dulu namanya bukan bank. Nah, itulah cikal bakal terjadinya bank. Nah, awal tuh gini, semua orang-orang tuh kayak nyimpen harta bendanya, lalu dikasih surat. Disebutnya apa kalau dalam bahasa Arab? Syak. Namanya syak. Nah, syak itu nanti berubah di zaman modern namanya menjadi cek. Awalnya tuh syak. Nah, terus di apa namanya ibaratnya barangnya disimpan terus dikasih surat jaminan gitu yang jaminan emas kayak gitu nanti dikasih ke si orang tersebut harus dipegang nanti ketika dia mau mengembalikan barangnya nanti di apa barang berharganya itu diambil nanti juga dia harus kasih ibaratnya tuh uang ini uang jaminan itu dalam berupa apa bentuknya berupa emas jadi ada harta benda yang dikasih berupa emas atau perak gitu sebagai ibaratnya nebus jasa supaya ngejagain barang-barangnya itu aman. Nah, itu awalnya di situ. Nah, lalu di era modern muncullah konsep yang namanya uang kertas. Uang kertas itu dulu dibentuk landasannya apa? Landasannya emas. Karena apa? Landasannya emas karena di zaman dulu emas itu Banyak. masih banyak gitu. Masih belum apa ya ibaratnya tuh masih belum semasif sekarang penggunaannya. Masih masih banyak lah intinya mah gitu. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu, pencetakan uang sekarang berubah. Yang tadinya pakai emas, sekarang pakai apa? Pakai surat Sudah. hutang. Pakai surat hutang, pencetakan uang Oh, itu. oh iya. Itu. Surat Tapi hutang tuh itu maksudnya gimana? apa? Surat hutang maksudnya gimana? Surat hutang tuh gini. Kalau kalau misalnya gini logikanya. Kalau misalnya kita mau cetak uang, uang itu dibikin dari apa? Eh, apa? Dari Uang dibikin dari apa? Dari kertas kan? dari kertas. Iya. Nah, kertas dari pohon kan? Iya, Untuk itu kan kita perlu biaya nggak? Perlu modal nggak? perlu. Perlu, makanya dibentuk surat hutang. Surat hutang apa? Negara negara punya aset atau jaminan kekayaan alamnya gitu. Jadi itu yang dijaminkan ke ibaratnya pemilik-pemilik modal supaya apa? Supaya negara bisa cetak uang kayak gitu. Nanti kalau misalnya negara punya pertumbuhan ekonomi ada surplusnya, ada lebihnya dari hasil pertumbuhan ekonomi tadi, nah itu ditutup buat bayarin utang tadi gitu atau nebus surat utangnya tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata negara mengalami inflasi atau deflasi yang parah, krisis ekonomi, bisa Iya. jadi surat utangnya itu nggak bisa bayar gitu ibaratnya. Hmm. Akhirnya apa? Dijual aset negara kita. Pernah nggak kejadian? Pernah. Tahu nggak zaman siapa? Um, Dulu kita pernah sampai menjual pulau, namanya Pulau Sipadan dan Ligitan. Dua pulau itu pernah dijual gara krisis ekonomi. Kayak gitu. oh iya. Ya, karena apa? Karena kita udah nggak bisa lagi nyetak uang pakai emas. Sekarang gini, Indonesia punya emas nggak? Punya, tapi di mana? Iya. Yang paling Ada. banyak Di Papua. Oh, di Papua. Nah, pertanyaannya apakah di kekayaan alam yang Pak Ahmad tadi bisa mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang dengan 275 juta orang ini? bisa. Kira-kira bisa nggak? Bisa aja. Emas itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau enggak? Enggak, Atau bisa habis? bisa habis. Nah, itu Kan? dia. Karena emas itu bisa habis, makanya sekarang tidak mencetakkan uang itu bukan pakai emas lagi, tapi pakai surat utang gitu. Hmm. Jadi surat hutang tuh kayak kayak ini kayak Kayak surat jaminan aja, eh, kalau kayak sekarang tuh ibaratnya kayak saham gitu. bukan, ibaratnya gini nih, misalnya eh, kita mau punya usaha apa gitu kan, misalnya mau punya usaha sesuatu tuh, terus Hmm. kita butuh modal, kita punya punya aset misalnya, Iya. aset itu tuh dijadiin jaminan, kayak gitu, aset Oh, itu dijadiin jaminan supaya apa? Supaya kita dapat modal. Negara pun sama cara kerjanya gitu, negara bisa cetak uang
Dengan apa? Dengan jaminan asetnya berupa yang diwakili oleh apa? Oleh surat utang. Nah, kalau misalnya utangnya nggak bisa terbayar, berarti asetnya Ambil. diambil, gitu. Berarti Itulah, asetnya tuh yang apa? Asetnya tuh buat kayak yang investornya gitu. iya, tergantung nanti yang dijaminkan tuh apa. Oh. Negara kan banyak, bisa berupa saham di BUMN atau apa, ya banyak aset negara tuh. Hmm. Allah alam nanti aset utang itu berupa bentuk apa aja, kita nggak tahu. Karena itu nggak disebutin, cuman yang jelas itu di APBN kita dilihat, terlihat kok catatan di APBN kita, surat utang kita ada berapa yang sudah dipakai. Tiap tahun tuh ada. Cuman kita nggak tahu apa aja jenisnya gitu. Nggak dibuka sedetail itu. Hmm. Yang jelas gini, kamu pernah baca, kamu tahu APBN nggak? Enggak, Anggaran pendapatan belanja negara. enggak. Jadi gini, negara itu kalau ingin ngebangun itu namanya yang namanya APBN. Anggarannya itu kalau di sekolah tuh kalau di OSIS kamu ART gak? Ada AR, ART OSIS. ART kayak apa? Kas OSIS itu. Iya, kas OSIS ada ART disebutnya. Itu kan Ah, kalau misalnya ada kas itu kan uang itu dipakai untuk apa? Untuk program kan? iya buat event segala macam. Nah, buat event segala macam. Nah, negara juga sama. Itu punya namanya APBN. Nah, cuman kan seharusnya APBN yang baik itu ketika angka pengeluaran dan pemasukan balance, bener gak? Iya, Harusnya gitu kan? Tapi ini iya. enggak. Sampai sekarang, angka kita itu pengeluarannya itu jauh lebih banyak daripada pemasukannya, apalagi hutangnya. Oh, Karena dan hutangnya itu berapa? Nih zaman sekarang nih, zaman sekarang kita itu negara punya hutang iya. lebih dari 8.000 triliun. Mm-mm. 8.000 triliun, sedangkan APBN-nya cuma 4.000 triliun. Coba bayangin, gimana cara kita bisa bayar utang 8.000 triliun, sedangkan APBN cuma 4.000. Setengahnya doang. Oh iya, masa Hmm. mau dijual negaranya kan nggak mungkin. Gitu. Makanya kenapa bisa seperti itu ya karena ada surat utang tadi, aset kita banyak yang Dijual. dijual. Makanya perlu aset yang dijual itu sebisa mungkin ya cara cara ngebangun negara itu uang dicetak bukan pakai surat utang, tapi pakai apa? Pakai project by project. Itu konsep modern monetary theory. Nah itu lain lah. Itu lain bidang lah, lain ilmu. Itu Hmm. nggak ada di buku pelajaran. Tapi kakak ngasih tahu kayak gitu karena ada ilmu lain terkait dengan ekonomi ya. Hmm. Oke nih, lanjut nih. Ada lagi uang kertas tanpa jaminan emas. Ini tadi yang zaman sekarang tuh. Berlanjut ke masa modern, tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas tuh akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Sementara Hmm. mata uang dolar masih menjadi cadangan devisa atau kekayaan dari setiap negara. Kebijakan Amerika tersebut akhirnya berdampak terhadap sistem keuangan di seluruh dunia yang kemudian semakin mempopulerkan fiat money atau uang kertas yang tidak lagi dijamin oleh emas. Hmm. Nah, pertanyaannya kan tadi kalau nggak dijamin sama emas pakai apa? Ya pakai surat Oh, utang. Setelah apa? Setelah tahun 1970-an gitu. Jadi yang terjadi sampai saat ini, Faras. Kira-kira benar gak sih cara bernegara begitu? Menurut Faras, bagus gak? tanpa jaminan emas tuh maksudnya gimana, Kak? Ya kan karena kan emas itu sumber daya alam yang bisa habis. Iya, kan kan emasnya jadi langka. Enggak, Langka. jaminan emasnya itu apa? Kalau misalnya uangnya ada yang hilang gitu ya. Bukan. Jadi gini, uang itu dicetak berdasarkan kan emas itu sebagai aset bukan? Sebagai aset. Nah, Dia jadi aset aset sebuah negara. Jadi kalau misalnya gini, ibaratnya gini, satu negara itu punya kandungan emas sat- 1.000 ton misalnya, 1.000 ton emas. Kira-kira bisa mencetak berapa apa namanya berapa dolar kalau di Amerika? Berapa dolar? Misalnya awalnya bisa mencetak sampai
lebih dari 10 juta dolar misalnya. Hmm. Lebih dari 10 juta dolar. Kenapa? Karena dia punya jaminan aset emas 1.000 ton. Tapi Hmm. setelah sering berkembangnya waktu, tiba-tiba kekayaan emasnya menjadi sisa 100 ton misalnya. Kira-kira Amerika bisa nggak mencetak uang lagi sebanyak itu? Enggak. Nggak bisa, karena nggak ada lagi yang dijaminkan. Kalau Apa? misalnya nanti terjadi Jadi, krisis, aset yang mau dikasih apa? eh, aset lain berarti ya. Kayak, Iya, betul. Makanya perlu aset lain. Apa aset lainnya? Surat utang. hmm, Jadi aset-aset negara itu kayak emas atau BUMN-nya itu bisa diambil alih oleh negara lain atau oleh asing lah, bisa diambil alih kayak gitu. hmm, Itu apa namanya, kurangan dari ekonomi modern saat ini. jadi Ekonomi apa disebutnya? apa? Ekonomi keynesian Kak, gitu. berarti kalau apa jaminan emas tuh apa buat buat biar emasnya nggak ini ya emas biar emasnya nggak habis gitu. Iya, salah satunya bisa jadi kayak begitu. Hmm, Makanya dialihkan juga oleh aset yang lain pakai syarat utang gitu. iya ya. Nah, terus sekarang setelah dirasa kalau misalnya dunia pakai cara begitu bikin cepat runtuh perekonomian negara, bikin cepat krisis, makanya ada alternatif pakai uang digital Uang digital. atau uang elektronik gitu. Nah, kakak mau nanya gini, menurut menurut Faras, apakah uang elektronik itu berdampak baik atau berdampak buruk buat negara? Uang apa? Uang elektronik, Eh, apakah berdampak baik atau buruk terhadap perekonomian negara? Kira-kira menurut Faras gimana? hmm, uang digital. The big Kalau question tuh, pertanyaan besar ap- tuh. kalau lihat dari apa sisi sisi baiknya apa ya? Jadi itu pengelolaannya kan berarti lebih lebih gampang. Soalnya kan kita tinggal ngasih nilai-nilai aja di uang digital terus samain sama uang aslinya dari produksi uang aslinya. Nah, jadinya tuh apa jadinya orang yang ada di bank tuh buat store uang gitu nggak menumpuk. Terus kita terus dari yang masyarakatnya juga kalau mau nyimpen uang jadi kan lebih gampang kan. Jadi kalau kalau apa jadi tuh kalau misalnya ada maling gitu, nah itu mereka nggak bisa paling bisanya yang ada di kayak aset gitu kok bisa. Nah, tapi kalau ap- kan sekarang udah berkembang ya Kak, ilmu kayak misalnya coding gitu, hacking. Nah, jadinya tuh kalau sistem keamanan negara itu misalnya apa misalnya kurang kurang baik, nah jadinya tuh itu bisa kebobolan, nggak uang doang, misalnya informasi juga bisa kebobolan, misalnya kayak kasus Bejorka kemarin juga bisa kan jadi contoh. Nah, jadi paling itu sih Kak. Oke, good. Betul. Jadi di satu sisi dampak positifnya mempermudah transaksi ekonomi, tapi di satu sisi juga perlu yang namanya tuh cyber security lah, Iya. keamanan cyber yang kuat, yang terutama di bidang keuangan digital ya, terkait dengan informasi pengguna sampai ke bahkan kan zaman sekarang aja tapi apa saldo bank aja bisa dibobol kan, Nah, gitu. Memang betul harus harus dijaga. Nah, tapi ada lagi tuh sebenarnya kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Uang digital itu kekurangannya adalah kalau misalnya eh, orang itu cenderung pakai uang digital, kalau misalnya servernya down gimana? ya apa ya? Pasti rugi dong. Misalkan Pasti gini, rugi. kayak misalkan kita kita berandai-andai ya, misalnya gini, semua orang pakai Dana ya, atau semua orang pakai OVO. Lah, tiba-tiba misalnya kantornya kebakaran, kira-kira
servernya rusak, aset kita hilang nggak? Iya. Hilang. Itu resikonya gitu. Nah, di satu sisi ada lagi kekurangan atau keburukan yang bisa dibilang keburukan sih ya. Keburukannya apa? Jadi membuat manusia itu pada akhirnya seperti yang tadi kakak sebut di awal, jadi orang yang malas, semuanya serba instan. Hmm. Akhirnya jadi jiwa-jiwa manusia yang individualismenya tinggi. Orang kalau udah terbiasa pakai elektronik tuh jadi malas ketemu orang, jadi malas bersosialisasi. Akhirnya semua serba digital gitu, tinggal transfer, tinggal apa gitu kan. Ya. Itu. Nah, tapi di satu sisi juga eh, yang dampak yang paling kerasa ya itu justru malah adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial juga. Dengan apa? Dengan masyarakat yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena tidak semua orang, terutama di masyarakat menengah ke bawah, itu bisa punya akses HP, punya kuota internet, dan mengerti bagaimana mekanisme uang digital. Nah, Ya kan? Mereka masih pakai pakai cara-cara konser itu kan cara-cara yang umum kan, iya. pakai uang kertas, pakai uang logam gitu kan. Iya. Tuh. Itu yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dan ternyata di Indonesia saat ini pun makin lama makin parah kesenjangan ekonominya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin Miskin. miskin. Itu jahat sekali ya. Ya itulah faktanya. Ini ada pengayaan nih. Pengayaan. Perkembangan uang terbaru tidak berhenti di uang flat yang berubah menjadi uang elektronik. Namun di sebuah pembentukan jenis uang baru yang sebenarnya virtual atau tidak dapat disentuh. Jenis uang tersebut disebut dengan cryptocurrency atau mata uang kripto. Namun kehadiran mata uang ini belum diakui secara penuh sehingga belum digunakan secara luas. Tahu nggak alasannya kenapa? Apa? Karena ini Kak, apa? Nilai dari mata uang kripto itu nggak pasti, soal naik turun. Oke, satu itu. Terus yang kedua apa? eh Apa soalnya apa soal apa cryptocurrency itu kalau nggak salah tuh kalau dari sejarahnya itu tuh dibuatnya tuh sama seseorang atau satu kelompok bukan negara, jadinya tuh masih buat apa masih butuh waktu buat baik apa negara nerima gitu. Ya, berarti berarti dengan kata lain cryptocurrency itu tidak ada jaminan Keamanan. keamanan. Yang kedua kan yang mengerti sistemnya yang punya, Iya. ya kan? Kalau kayak gitu ibarat kata gini, kalau misalnya dia lagi hilaf, dia bisa ngambil semua orang aset orang. Bisa. Bisa. Udah mah dia bentuknya gaib, dia nggak punya nggak punya apa ya aset jaminan yang sifatnya fisik. Makanya kalau dalam Islam dia statusnya Hmm. haram gitu. Nah, pertanyaan kedua nih. Menurut kamu, apakah saham dan dengan cryptocurrency itu sama? Saham. Beda Kak. Beda. Bedanya apa? Kan kalau cryptocurrency itu kan apa kayak mata uang yang kita tuh harus nunggu waktu sampai itu ada nilai atau enggak nunggu waktu sampai itu turun. Nah, Hmm. tapi kalau saham itu kan bisa dari suatu negara atau suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu jadi itu apa kita juga saham itu juga kita ngikutin dari perusahaan atau negara itu. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan ini naik, kita juga ikut naik. Nah, kalau perusahaan itu turun, kita juga ikut ikut turun. Nah, kan ada juga saham saham misalnya kayak obligasi itu kan yang kayak hutang gitu. Nah, Hmm. bisa bisa dapat jaminan. Nah, tapi kan kalau kripto itu kan kita nggak bisa dapat jaminan, Kak. Dan itu eh, apa kalau tanda-tanda mau turun atau tanda-tanda mau naik gitu, nah itu nggak kelihatan. Kan kalau misalnya kita pakai saham, nah itu kan masih kelihatan gitu kan. Jadinya tuh kita tuh bisa dapat apa ya? Bisa kalau pakai saham tuh kemungkinan apa apa kita tuh dapat uang kita balik tuh apa?
kesempatannya itu masih masih dibilang tinggi. Ya bisa. Oke, good. Betul. Berarti kalau secara hukum, baik itu hukum negara atau hukum agama, lebih baik kita bermain. Kalau hukum Islam boleh nggak kita main saham? Boleh. Boleh, betul. Karena jelas ada aset yang terlihat, asetnya bisa dibuktikan secara fisik. Walaupun ibaratnya dalam sistem pembelian atau jual beli sahamnya itu pakai elektronik lewat sistem online, karena yang ikuti zaman sekarang canggih kan. Tapi kan kita bisa telusur ya, nama kita atau asetnya terdaftar bentuknya fisik. Kayak misalnya kita main saham, kita beli saham Sido Muncul misalnya, perusahaan jamu atau tolak angin. Itu ada nggak perusahaannya? Ada. Ada, dan itu jelas gitu. Ada usahanya jelas. Terus nama kita nanti bisa terlihat nanti kalau misalnya kita berkunjung ke perusahaan tersebut kayak Hmm. gitu. Boleh jadi yang boleh itu apa? Yang boleh itu main saham, tapi yang nggak boleh apa yang haram? Main cryptocurrency. Makanya dari dulu kan nggak pernah mau tuh main kripto karena tahu dia hukumnya haram, dia gharar kalau dalam Islam itu. Kalau gharar tuh artinya penuh keraguan-raguan. Bener nggak? Main kripto itu benar keraguan-raguan nggak? Iya. Iya, gitu. Oke, good. Dari pembahasan mengenai sejarah perkembangan uang, kita dapat melihat jika uang sebagai alat tukar telah mengalami berbagai perkembangan bentuknya, hingga seperti yang kita kenal saat ini. Setelah mempelajari hal tersebut, menurut kamu nih, apa saja syarat-syarat bagi sesuatu agar bisa dijadikan sebagai uang? Gitu. Syarat-syaratnya apa aja kira-kira? Eh, sesuatu menjadi uang. Ya, Kalau kata aku, berarti kan suatu barang itu harus misalnya apa punya nilai. Yang pastikan oke, good. pastikan itu kan Kak. Ya, Nah, betul. terus Terus, eh, dari itu apa apa ada isi apa ada apa kondisi apa namanya ini apa tukar beli. Jadi itu ada orang yang pasti harus ada orang yang berminat. Nah, jadinya suatu barang itu bisa dijadikan uang. Iya kayak gitu. oke, berarti pertama itu ada nilai, yang kedua itu ada kondisi yang disepakati gitu kan, Iya. sebagai bentuk alat transaksi di masyarakat. Hmm. Tapi ada satu yang ketinggalan yang kamu lupa nih. Satu ketinggalan. Apa coba? Eh, apa barangnya ada Betul, harus ada barang fisik. fisik. Kalau dia gaib gimana coba menjadikan uang? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan harus ada fisiknya. Makanya nih, ini uang digital pun sebenarnya itu kalau dia berupa digital selagi asetnya masih ada, masih aman. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita punya saldo dana 50 juta gitu kan, dan ternyata perusahaan dana itu masih berdiri dan dia punya asetnya, betul punya aset 50 juta, uang kita masih bisa ditarik kapan aja, itu masih boleh. Tapi kalau misalnya kita punya saldo 50 juta, tapi ternyata pas kita mau ambil saldo tersebut misalnya, di perusahaan itu ternyata perusahaan itu uangnya nggak tahu kemana gitu, uang kita. Nah, berarti itu yang nggak boleh gitu. Hmm. Jadi ya 50-50 lah, 50-50. Hmm. Uang elektronik itu dia kalau secara hukum dia 50-50 lah. Tergantung apa namanya kondisinya. Bisa halal, bisa haram. Nah ini, kamu pernah ini belum? Tahu nggak jenis-jenis uang itu apa aja? Nggak tahu. Jenis-jenis uang itu kalau berdasarkan bentuk, dia ada uang giral dan uang kartal. Kalau berdasarkan wujud, saat ini ya, itu ada uang fisik dan uang elektronik. Elektronik. Kalau berdasarkan bahan pembuatan, ada uang kertas Kertas dan ada uang logam. dan Kalau berdasarkan nilai,
ada uang penuh, ada uang tanda. Tahu bedanya nggak uang tanda sama uang penuh? Enggak. Uang penuh itu ya berarti nilainya sesuai gitu. Kayak misalnya eh, punya uang 50 juta, ya berarti memang harus segitu bentuknya. Tapi kalau misalnya uang tanda itu dia Oke, itu tulisan apa? doang. Iya kayak misalnya gini. eh Kayak misalnya kamu pernah ini nggak pernah 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 lihat ini nggak pernah lihat eh apa sih namanya itu? Kok saya lupa bahasanya. Wait a minute. Kamu pernah ini nggak? Pernah tahu tentang materai yang isi 10.000 nggak? Materai sepuluh Oh, ribu. tahu tahu. Tahu kan? Nah, materai materai 10.000 itu kan sama nggak nilainya dengan uang 10.000? Eh, Kamu kalau beli materai 10.000 biasanya berapa harganya? Kalau di kantor pos? apa? 10.000 kan tetap kan Iya sama. sama. Ya itu sebagai uang tanda namanya. Jadi disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan materai. Biasanya kayak gitu. Kalau materai itu kenapa dibedain, Kak? Nah, pertanyaannya bagus. Kenapa materai itu dibedain? Karena gini, untuk menjadi simbol apa? Simbol sebuah transaksi. Apakah transaksi itu besar atau kecil Hmm. nominalnya? Kalau misalkan nominalnya di atas 1 juta, biasanya dia pakai materai yang 10.000 ke atas. Kayak materai 10.000 lah, kayak gitu. Jadi simbol dia, Oh iya. simbol buat pengikat transaksi. Makanya disebut dengan uang tanda. Tapi uang tanda tuh cuma berlaku kalau kedua pihak setuju juga, Kak. Betul. Jadi dia ya kesepakatan dua pihak aja. Hmm. Nih, kalau uang kartal itu dia uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Kalau uang giral, dia itu uang yang ada di perbankan. Seperti apa? Rekening giro, deposito, dan rekening bank. Gitu. Perbankan tuh apa, Kak? Apa? Perbankan itu apa? Perbankan itu ya bank. Jadi, Oh, oh um, iya. iya kayak misalkan rekening bank, ya itu disebutnya dengan uang giral itu. Hmm. Jadi itu Gitu. apa? Jadi Bentuknya kita nggak megang langsung. nggak pegang langsung, tapi asetnya ada di bank. Oh, Kayak gitu. iya. Sebutnya uang giral. Oh. Kalau saham itu hitungannya uang giral. Dia bukan dong. Dia kan masuknya ke aset. Uang giral tuh lebih kepada uang yang kita simpan gitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk deposito, dalam Oh iya. bentuk tabungan. Nah, itu disebut dengan uang giral. Oh iya. Tuh, kalau saham itu aset, aset yang diperjualbelikan menggunakan uang. Bisa dengan uang kartal atau uang Giral. giral. Hmm. Oke, ini secara secara ini kamu secara bagan ini kamu paham kan cara bacanya? Iya, iya. Nah, ini ada nih, bisnis uang. Oke. Nah, fungsi asli uang. Fungsi asli uang adalah fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Setidaknya terdapat dua fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Beda tuh alat tukar dan alat ukur nilai. Kamu bisa bedain nggak? Apa? Alat Bedanya alat tukar dengan alat ukur nilai. Kalau apa? Kalau alat tukar tuh kalau misalnya kita mau transaksi, tapi Hmm, sebelum transaksi itu apa apa barangnya itu kita ukur dulu nilainya berapa. Jadinya tuh kalau transaksi itu jelas. Jadi tuh Oke, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Oke, good, betul. Nah, uang itu dia punya yang sifatnya tuh nilai intrinsik dan ekstrinsik. Hmm. Uang jenis kartal itu punya intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik adalah nilai asli yang terkandung di dalam bahan pembuatan uang tersebut. Sementara nilai nominal adalah nilai tukar yang angkanya tercantum dalam uang tersebut. Beda tuh. Bahan asli, misalkan gini, untuk mencetak uang 10.000, maka dia perlu eh, bahan yang harganya sama dengan itu.
Sedangkan untuk mencetak uang 100.000, dia perlu bahan yang harganya senilai dengan uang 100.000 tersebut. Mm. Padahal sama aja ya kertasnya, padahal secara kertas ukurannya segitu-segitu juga kan. Iya. Ya itulah. Kenapa? Karena semakin semakin kesini pencetakan uang tuh ya sama, mau uang nilainya 10.000, 50.000, 100.000, ukurannya segitu-segitu juga, modal yang dikeluarkan kertasnya segitu. Cuman kan nilai asetnya sebagai jaminannya pakai surat utang, itu yang membedakan. Hmm. Gitu. Pengayaan terkait dengan fungsi turunan uang yang beraneka macam, terdapat sebuah fenomena di mana uang juga dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai status sosial. Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka semakin dihargai seseorang tersebut. Apakah kamu itu terjadi juga di lingkungan kamu? Bagaimana pendapat kamu? Apakah hal tersebut baik atau guru atau buruk? Menurut kamu baik atau buruk gak? Uang itu sebagai simbol status sosial. Eh, Gimana? Menurut kamu baik atau buruk kalau uang itu dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai status sosial seseorang? Kalau sebagai alat ukur, aku sebenarnya kurang apa? Itu sebenarnya kurang Kak. Soalnya kan status soal sosial itu kan bisa 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 dicapai apa dengan apa ya? Dari nilai usaha keras orang itu. Hmm. eh jadinya orang yang berhasil dia bakal dapat status sosialnya masing-masing. Nah, kan banyak juga orang yang apa yang sebenarnya tuh dia tuh biasa aja, tapi dia tuh kayak minjem uang dari sana dari sini, jadinya uangnya tuh kayak kelihatan banyak, padahal tuh itu hasil utang semua, jadinya kurang. Oke, berarti dengan kata lain, kamu sendiri itu menganggap bahwa manusia itu eh, layak untuk masuk dalam sistem kelas atau terbagi dalam berbagai kelas. Iya, Benar kan? iya, iya. Gitu. Kalau menurut kakak ya, uang itu sebagai alat ukur menilai status sosial seseorang, kakak tuh nggak setuju. Kenapa? Karena setiap orang itu punya jalan rezekinya beda-beda. Beda. Kenapa begitu? Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, punya latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, tempat tinggal, dan banyak faktornya itu yang berbeda dari orang lain. Makanya itu nggak bisa kita menilai seseorang dengan uang. Kenapa? Ya karena pada akhirnya kita akan menganggap orang itu sebelah mata. Padahal kehidupan yang dijalani setiap orang itu belum tentu satu sama lain itu sanggup menjalaninya. Kayak misalnya gini, kalau kita eh, mengagungkan orang-orang yang punya uang, yang kaya gitu ya, kita agung-agungkan, kita prioritaskan. Apakah mereka yang kaya itu sanggup hidup di tengah kesulitan ekonomi yang makannya itu cuman nasi sama garam, nasi sama kecap, nasi sama ya ketemu syukur, ketemu tahu tempe aja udah bersyukur gitu. Kira-kira mereka sanggup gak kira-kira? Enggak. Iya, kesulitan yang tiap orang jalan itu beda-beda. Begitupun orang-orang yang miskin gitu ya. Orang-orang miskin pun belum tentu dia itu bisa mengikuti hidupnya orang-orang kaya yang kompleks, yang pekerjaannya itu membutuhkan eh, otak yang brilian. Pekerja itu membutuhkan kemampuan, misalkan kemampuan public speakingnya bagus, relasinya banyak. Kan belum tentu semua orang bisa kayak gitu. Nah, itu yang makanya kakak bilang kakak tuh nggak setuju dengan uang itu sebagai alat ukur status sosial seseorang. Lalu apa yang seharusnya menjadi alat ukur status sosial? Jawabannya adalah ketakwaan. Takwa itu kan dia terpancar dari apa? Dari karakter. Jadi untuk menilai status sosial seseorang ya kita harus lihat karakternya dia. Bagaimana karakternya dia? Apakah dia orang yang baik dalam pergaulannya, baik tutur katanya, baik dalam perbuatannya,
baik itu baik dengan keluarganya, baik dengan temannya dan lingkungannya, gitu kan dilihat dari situ harusnya manusia itu, Hmm. bener gak? Iya. Itu kalau misalnya manusia ngelihat orangnya cuma dari uang doang mah, nanti ketika misalnya orang yang kaya itu tiba-tiba jatuh miskin karena kebakaran, atau misalnya karena dia uangnya habis untuk biaya berobat, dia punya penyakit parah, kira-kira orang mau nggak dekat sama dia? Enggak. Enggak, betul. Itu, kenapa? Itu sistem sistem syaitoni, sistem setan. Fitnatul akhir zaman tuh begitu, Faras. Kamu sekolahnya di pesantren kan ya? Iya. Oh iya, makanya makanya kenapa pakai istilah-istilah agama tuh biar kamu pesannya tuh biar biar kamu juga, oh kamu ngerti gitu. Takutnya kalau kakak ngebahas masalah istilah agama kamu takutnya nggak paham Hmm. gitu. Makanya kamu di pesantren. Nah gitu, jadi ini fitnah akhir zaman betul. Apa fitnah akhir zaman ini tuh sistem apa ya, sistem dajjal kalau kakak bilang, saya bilang ini adalah sistem dajjal. Kamu Hmm. pernah lihat gak uang 1 dolar Amerika? Apa? Pernah lihat uang dolar Amerika nggak? Pernah? Satu dolar, uang 1 dolarnya. Maksudnya Pernah lihat? Pernah lihat gak uang 1 dolar Amerika? 1 dolar? Enggak. Jadi uang 1 dolar Amerika itu ada di atas kalau nggak salah di pojok kiri atas itu ada lambang segitiga plus mata. Hmm. Tahu nggak itu lambang apa? Illuminati gitu ya. Illuminati, betul. Jadi sistem dunia itu sebenarnya dari awal itu memang memang diciptakan untuk membuat manusia seperti setan, Hmm. dan itu berpengaruh kepada apa? Ini kan dari segi ekonomi ya, itu juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap sistem pendidikan. Jadi, hmm. Kenapa bisa begitu? Gini lah, kakak kasih tahu nih. Kita sadar gak sih? Selama ini manusia itu diciptakan untuk menjadi sosok yang sama, betul gak? Eh, Hmm? Kira-kira menurut kamu betul gak? betul. Iya kan? SD, SMP sampai SMA kita dituntut untuk bisa banyak Banyak. pelajaran. Pada akhirnya semua siswa itu dituntut untuk apa? Untuk bisa punya nilai yang besar. Kalau bagaimana cara kita bisa punya nilai besar? Kalau orang yang punya akademik yang bagus, dia bisa tuh mengikuti. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan akademik yang bagus. Pada akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Dengan cara apa? Dengan cara mencontek atau cara-cara lainnya. Secara tidak sadar itu ngebangun karakter apa? Kebangun karakter yang curang, sifat iblis. Ketika nanti dia masuk di dunia dewasa, dia kerja, dia biasa berlaku curang, dia menjadi koruptor. Kor- Gitu. Pada akhirnya manusia dibentuk seperti itu sejak apa? Sejak dimulai dari masa pendidikan dini. Nanti yang kakak nggak setuju dengan sistem pendidikan seperti itu. Dan kita sudah didesain tanpa sadar. Mungkin mereka nggak sadar dengan itu. Harusnya bagaimana? Harusnya dari dini ditanamkan dulu pendidikan adab, pendidikan karakter, gitu. Harusnya dimulai dari itu dulu. Bagaimana menjaga apa integritas, bagaimana seharusnya seorang siswa itu punya kebiasaan yang tidak mau mencontek, gitu. Terus berusaha jujur, berusaha untuk belajar apa namanya dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang kemampuannya segini ya udah segini gitu. Jadi dia bisa menerima itu gitu loh. Tapi kan juga setiap siswa tuh nggak mesti harus pandai di bidang akademik. Ada juga orang yang pandai di bidang olahraga, ada juga orang yang pandai di bidang seni. Makanya seharusnya sistem pendidikan kita itu ngebentuk tuh sekolah-sekolah yang banyak yang sisinya tuh sekolah khusus olahraga, sekolah khusus seni gitu. Jadi kalau orang yang memang nggak pandai di bidang akademik ya udah pindahin aja sekolahnya kemana, ke sekolah olahraga atau ke sekolah bidang seni, kan harusnya begitu. Itu baru menempatkan keadilan yang benar dalam sistem Pendidikan. pendidikan. Oh. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan dalam Al-Quran, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Artinya apa?
Sudah sejak dulu Allah itu menciptakan manusia itu Berbeda. berbeda. Kenapa sekarang kita itu dituntut untuk menjadi sama? Itu yang salah mindsetnya. Gitu. Kenapa Hmm. jadi bahas itu ya? Gak apa-apa lah intermezzo ya, Paras ya. Hmm. Juga. Mudah-mudahan nanti kamu jadi Hmm. pejabat. Amin. Kalau kamu jadi pejabat, kamu rubahlah pelan-pelan sistem kita. Ini yang agak banyak yang harus dikoreksi, oke? Ya. Oke. Kamu cita-cita jadi apa, Faras? Eh, aku kalau apa kalau nggak jadi apa yang cyber security gitu, aku mau jadi ini Kak, apa konsultan. Konsultan. Wow, keren. Konsultan Iya. di bidang apa tuh? eh apa konsultan keuangan gitu. Oh, oke, konsultan keuangan. Kamu harus pahami betul tuh sistem-sistemnya. Pertama, dimulai sih dari sebenarnya sih kamu kalau mau jadi konsultan keuangan, berarti kamu harus pahami dulu sistem secara general ya, secara menyeluruh, secara Hmm. umumnya, sistem perekonomian. Hmm. Karena apa? Karena setiap sistem itu punya celah. Nantilah itu dibahas ya. Belum saatnya itu, belum saatnya dibahas. Hmm. Oke, semoga cita-cita kamu tercapai. Nanti nanti kamu bisa ngerubah juga tuh. Makasih ya berharap kamu bisa menjadi konsultan yang ibaratnya bukan menjerumuskan orang ke arah sistem setan ya. Gitu. Harapannya sih gitu. Semoga cita-cita kamu tercapai. Oke, sampai sini kamu ada yang mau ditanyain nggak, Faras? Eh, apa ya? Nggak ada sih Kak. Atau, atau yang ingin kamu diskusikan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau kamu mau kalau kamu mau nanya atau diskusi apapun, mau di luar mata pelajaran pun boleh sama kakak mah bebas. Yang penting, Oh, oh ya, yang oke. penting jangan matematika ya. Nggak. Kalau gitu, kalau kata kakak, kenapa sistem pendidikan kita tuh apa ya? Kita tuh dari awal kita, kita tuh harus semuanya tuh kayak bisa gitu. Kenapa nggak dari minat dari anak itu aja? Kan itu Iya, jadinya lebih gampang. ini ya itu kan kakak bilang Kan itu tuh kalau kalau apa? nggak benar. Kan kalau misalnya kita kan jadi ya kan kalau di sini kita tuh penjurusan kita kan baru SMA kelas 11 kan. Hmm. Makanya tuh kalau dari aku ini, nah aku masih bingung mau IPA atau IPS. Soalnya kan kita kan kalau dari sistemnya itu kita tuh diharuskan tahu dari SMP kita tuh mau jadi apa kan. Nah tapi kitanya apa kitanya sendiri pas masuk kelas itu tuh pelajarannya sama-sama aja kayak SD. Jadi tuh nggak ada perkembangan. Aku aja yang apa yang tadi cita-citanya itu, nah itu aku juga belum tahu itu itu beneran mau jadi kayak gitu atau enggak. Oke. Ya, apa namanya? Bisa dibilang gini. Seharusnya penjurusan itu bukan dimulai ketika orang itu sudah SMA. Seharusnya penjurusan minat itu dimulai dari semenjak kecil. Kenapa bisa harus ada semenjak mulai dari kecil? Karena kalau masih kecil otaknya masih fresh. Yang kedua, kalau masih kecil bakatnya itu lebih mudah dilatih.